Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gisya Alicia Nesti dari Universitas Pendidikan Indonesia. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang wayang sebagai media penyebaran agama Islam. Adapun bahasan-bahasan yang ada dalam video ini adalah pertama, pendahuluan, yang kedua adalah peran Sunan Kalijaga, yang ketiga adalah alasan pemilihan dan akulturasi budaya dari media wayang ini, yang keempat, makna filosofis dari wayang. Teman-teman pasti sudah tidak asing dengan pertunjukan wayang, walaupun mungkin teman-teman sekalian sudah jarang menontonnya. Wayang merupakan sebuah warisan budaya nenek moyang yang diperkirakan telah ada sejak kurang lebih 1500 tahun sebelum Masehi. Wayang sebagai salah satu jenis pertunjukan sering diartikan sebagai bayangan yang tidak jelas atau samar-samar, bergerak kesana kemari juga. Bayangan yang samar tersebut diartikan sebagai gambaran perwatakan manusia. Di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, terdapat ratusan jenis wayang yang dapat digolongkan menurut cerita yang dibawakan, cara pementasan wayang, dan bahan yang digunakan untuk membuat wayang. Di Indonesia, pertunjukan wayang ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram, tidak hanya berfungsi magis religius, tetapi juga sebagai alat pendidikan komunikasi. Cerita yang diambil biasa dari kitab Mahabharata dan Ramayana yang sudah diberi sifat lokal dan bercampur mitos kuno tradisional. Dan pada saat penyebaran kerajaan Islam, wayang sudah ada sejak zaman Kerajaan Demak. Pertunjukan wayang digunakan sebagai media dakwah, penyebaran agama Islam, alat pendidikan, dan juga hiburan. Cerita wayang diambil dari cerita Babat, yaitu antara Wiracarita Ramayana atau Mahabharata versi Indonesia dengan cerita yang berisi Islam. Penyebaran Islam melalui wayang tidak lepas dari peran Wali Songo yang melakukan strategi dakwah dengan pendekatan yang cukup akrab dengan budaya lokal. Paham keagamaannya cenderung sufistik berbasis salaf, bukan sufistik berpanteistik. Ia menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, dan seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Metode ini sangat efektif sehingga berhasil mengajak Adipati Padanaran, Kartasura, Demak, Kebumen, Banyumas, maupun Kota Gede untuk percaya kepada ajaran Islam. Selanjutnya ada peran dari Sunan Kalijaga. Sunan yang menyebarkan Islam menggunakan media wayang adalah Sunan Kalijaga, yang merupakan salah satu waliullah yang termasuk dalam Wali Songo. Kedudukannya sebagai seorang wali dikukuhkan di hadapan Sunan Giri yang dianggap sebagai ketua para wali di Jawa. Sebagai tanda kewaliannya, Sunan Kalijaga juga diberi gelar seperti wali lainnya. Peranan Sunan Kalijaga dalam berdakwah tampak dalam berbagai kegiatan baik agama secara langsung, bidang pemerintahan, maupun dalam kegiatan seni budaya berkaitan dengan agama. Sunan juga mendirikan Masjid Agung Demak bersama Sunan lainnya. Alasan kenapa Sunan Kalijaga berdakwah dengan wayang kulit sebagai media dakwahnya dipilih dengan beberapa pertimbangan. Antara lain, pertama, pertunjukan wayang kulit telah dikenal menjadi bagian dari masyarakat Jawa. Sebelum Islam datang dan berkembang di Jawa, masyarakat Jawa telah lama menggemari kesenian, baik seni pertunjukan wayang dengan gamelan maupun seni tarik suara. Sunan Kalijaga mengetahui rakyat dan kerajaan Majapahit masih lekat sekali pada kesenian dan kebudayaan. Di antaranya masih gemar kepada gamelan dan keramaian-keramaian yang bersifat siwa Buddha. Yang kedua, di dalam kitab Tangtu Pagelaran yang merupakan karya akhir zaman Majapahit menguraikan bagaimana terhormat dan dijunjungnya tinggi seorang dalang. Hal ini karena pada zaman itu posisi dalang sebagai seorang pendeta sehingga dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat. Wayang yang terbuat dari kulit yang diukir merupakan permainan sakral yang dibawakan oleh para dewa untuk menyampaikan ajaran ke dunia. Dengan masuknya Islam ke Jawa, maka berubahlah bentuk wayang yang ada, sehingga hal ini mempengaruhi cerita yang akan dibawakan. Dengan berubahnya bentuk ini dan semakin terperincinya cerita yang akan dibawakannya dalam wayang, karena dalam ajaran Islam terdapat adanya larangan penggambaran yang menyerupai bentuk manusia. Fungsi wayang selain menjadi media hiburan juga sebagai sarana politis dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa oleh Wali Songo. Bentuk wayang juga disempurnakan lagi dan ditambah jumlahnya
sehingga dapat dipergunakan untuk memainkan. Yang keempat ada makna filosofis dari pagelaran wayang itu sendiri. Alur cerita wayang berisi kebiasaan hidup, tingkah laku, atau etika kehidupan manusia dan keadaan alam. Lakon wayang merupakan cermin dari kehidupan manusia yang dialami sejak lahir, hidup, sampai mati, purwa, madya, dan nusana. Ini menunjukkan proses alamiah dari tidak ada menjadi yang ada, dan kembali tidak ada lagi. Dari proses ini, manusia senantiasa mengupayakan keseimbangan antara alam manusia dan Tuhan Yang Maha Esa. Sunan Kalijaga menciptakan lakon-lakon baru yang berkenaan dengan penyelenggaraan pagelaran wayang dengan upah baginya sebagai dalang berupa kalimat syahadat. Untuk memudahkan masyarakat awam dalam menerima dan memahami agama Islam, Sunan Kalijaga juga memasukkan rukun Islam ke dalam tokoh Pandawa 5. Rukun Islam yang pertama adalah kalimat syahadat yang dijelmakan dalam tokoh Puntadewa sebagai anak sulung dari Pandawa. Dalam cerita wayang, sifat-sifat Puntadewa sebagai raja memiliki sifat yang berbudi, arif, bijaksana, adil dalam perbuatan, dan jujur dalam setiap perkataan. Puntadewa ini merupakan pengejawentahan dari kalimat syahadat yang selama memimpin mengilhami kearifan dan keadilan. Puntadewa memiliki 4 orang saudaranya dalam suka dan duka dan penuh rasa kasih sayang. Demikian pula dengan rukun Islam yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Namun jika tidak menjalankan rukun Islam yang pertama, maka akan sia-sia. Dunia pewayangan juga kaya sekali dengan lambang Pasemon dan mempunyai makna filosofisnya sendiri. Pagelaran wayang kulit senantiasa terdiri dari beberapa bagian atau adegan yang saling bertalian antara satu dengan yang lain. Tiap-tiap bagian melambangkan fase atau tingkat tertentu dari kehidupan manusia. Bagian-bagian tersebut antara lain. Pertama, ada jejer atau adegan pertama, melambangkan kelahiran bayi dari kandungan ibu di atas dunia serta perkembangan masa kanak-kanak sampai meningkat hingga dewasa. Yang kedua, ada perang gagal, yang melambangkan perjuangan manusia muda untuk melepaskan diri dari kesulitan serta penghalang dalam perkembangan kehidupannya. Yang ketiga ada perang kembang, yang melambangkan peperangan antara baik dengan yang buruk, akhirnya dimenangkan oleh pihak yang baik. Perang kembang berlangsung setelah lepas tengah malam, artinya filosofis, yaitu setelah orang mengakhiri masa muda sampailah di masa dewasa. Yang keempat ada perang rubuh, yang melambangkan kehidupan manusia yang akhirnya mencapai kebahagiaan hidup hingga pertemuannya jati diri. Yang kelima ada tancep kayon, yang melambangkan berakhirnya kehidupan, artinya pada akhirnya manusia akan mati kembali ke alam baka menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kedepannya. Jangan lupa nantikan video-video saya selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.